Sahabat kebenaran, kita kembali lagi. Dalam sesi pertanyaan ini, kita akan menjawab, khususnya Pak Dr. Suhentelio akan menjawab ketika ada pertanyaan. Jadi ini yang pertama, ini kita punya pendengar yang setia, ini penonton yang setia, Pak Tobito Obi. Dari Sulawesi nih Pak ya? Betul, Sulawesi. Ya, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Betulkah nubuatan Daniel yang menyebutkan bahwa kerajaan Romawi akan muncul kembali dan ia akan menjadi kerajaan terakhir hingga Kristus datang kedua kali kelak? Bagaimana dengan hal ini? Ya, nomor satu dulu Pak. Ya, jadi Pak Alfred tadi sudah menyinggung sedikit akan hal ini, yaitu bahwa sesuai dengan yang kitab Daniel pasal 2 yang mimpi Nebukadnezar yang lihat patung besar itu, yang kepalanya adalah emas, dadanya perak, perutnya tembaga, kemudian kakinya pahanya besi, dan jari kakinya besi campur tanah liat. Nah, sudah sekalian ditafsirkan oleh Daniel pada waktu itu, yaitu kepala itu adalah pemerintahan Babylon, ya Babel. Kemudian yang di bagian dada itu media Persia. Media Persia itu Iran-Irak loh. Makanya Iran sekarang ini sangat ambisi untuk kembali jaya sebenarnya gitu Itu sangat ambisi sekali. Nah, kemudian yang perut ini, tembaga ini adalah Yunani, itu Alexander ya. Nah, kemudian kaki ini Romawi, ya kaki yang besi itu. Nah, yang jari kaki, sebenarnya yang jari kaki itu besi campur tanah liat. Nah, karena dia besi campur tanah liat, jadi ada Eropa, ada Romawinya. Ada Romawinya. Nah, tanah liat ini yang sekarang ini ya dia bisa dunia Islam atau Cina. Ya Cina kan hebat juga. Nah, jadi ini adalah satu pemerintahan global ya. Jadi yang jari kaki besi campur tanah liat ini adalah pemerintahan global. Pemerintahan di bawah antikristus yang Eropa besinya campur tanah liat. Nah, tanah liat ini yang tidak bisa pasti sebenarnya yang mana. Ya, sedikit Pak. Kalau tanah liat campur besi ini kan nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nggak bisa ini. Berarti ini kalau dihubungkan dengan satu kekuatan, ini kan nggak akan kuat kekuatannya Pak. Bagaimana jadi ini penyatuan yang tidak bisa, ya sebenarnya tidak bisa, hanya dipaksakan. Jadi besi campur tanah besi campur tanah liat ini. Nah, jadi maksud Pak Tobi itu bahwa apakah benar ini kerajaan Romawi ini akan muncul? Yang dimaksud ini besi dengan tanah liat akan memerintah sampai pada kedatangan sebenarnya memang begitu yang ditulis oleh kitab Daniel gitu. Nah, maka itu kita hari ini melihat penyatuan pemerintahan sebenarnya gonjang-ganjing ini sebenarnya adalah ke arah situ gitu ya. Nah, terlebih yang tadi kita omong itu kalau kita sambungkan lagi adalah sesudah rapture. Amerika gampang gitu. Nah, mungkin kita bisa berkata begini, besi dalam hal ini Romawi atau Eropa, mungkin NATO. Ya. NATO kan sekarang tuh begini ya. Sama ini Amerika sekarang memaksa negara-negara yang lain itu untuk kasih biaya lebih. Jadi Jerman kasih biaya lebih, semua kasih. Maksudnya gini, jangan bebannya ke Amerika. Dulu kan Amerika keluar porsi paling besar. Jadi sekarang minta supaya negara Eropa yang menanggung lebih. Jadi siapapun yang menanggung biaya makin besar kan makin berperan. Pasti makin berperan dia. Kalau dia keluar duit paling banyak, dia makin berperan. Maka itu kelihatannya gini, NATO bisa makin bergeser ke Eropa yang pegang gitu yang berperan. Nah, sekali lagi Pak Alfred yang tadi kita omongkan itu, kalau terjadi rapture, ini semacam sebuah ledakan yang membawa pengaruh total. Ya. Benar. Ini menjadi satu kerusakan. Ini ya Pak ya. Betul. Amerika akan cripple, akan hancur ya loh. Ya kalau terjadi ke pengangkatan gitu. Ya, pertanyaan terakhir untuk Pak Tobito itu ada pertanyaan ini dari Pak Moses Adiguna Setiayono. Fakta sejarah menunjukkan bahwa negara Amerika
Ya. berdiri di atas tanah pribumi Amerika. Mengapa Tuhan memakai bangsa yang sudah membunuh jutaan orang Indian? Apakah Tuhan menubuatkan genosida atas orang-orang Indian? Apakah berdirinya negara Amerika merupakan hukuman atas orang-orang Indian seperti halnya hukuman atas orang-orang Kanaan? Sebenarnya begini, banyak orang tidak membaca dengan baik masalah di Amerika ini, dan atau banyak yang dapat informasi yang salah kalau saya berkata begini ya. Kalau kita duduk tenang-tenang untuk merenungkan, dapat informasi yang baik, Pak Fred ya. Kolonialisme start awal itu tidak melakukan hal-hal yang genosida atau segala macam itu. Sebenarnya penjajahan itu adalah Tuhan. Kalau kita lihat nubuatan yang di dalam kitab Kejadian itu malah nubuatan sejak Nuh. Nuh kan ada 3 anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, di dalam nubuatan terhadap Yafet katanya ya kediaman Yafet itu akan diluaskan. Jadi Yafet itu Eropa. Jadi Eropa yang akan meluas sampai ke kemana-mana begitu. Dan sebenarnya begini loh, negara yang dijajah kolonial, jajah itu arti kata jajah aja banyak orang sebenarnya lupa gitu. Jajah itu jalan-jalan gitu loh, jalan. Penjajah makanan gitu, itu bawa pergi gitu. Jadi penjajahan itu ada di bawah jalannya. Dalam bahasa Inggris disebut kolonialisme. Koloni itu begini, koloni itu adalah tempat di mana sejumlah orang tinggal di situ gitu. Koloni ada koloni burung apa itu koloni itu satu tempat. Jadi begini ya, ketika orang Eropa yang jauh lebih maju itu pergi ke satu wilayah kemudian menjadikan di situ koloni, itu sebenarnya membuat masyarakat di situ tuh jadi tambah maju. Kalau tidak dijajah itu nggak bisa maju loh. Berarti tadi apa benar itu mereka membunuh itu banyak penduduk Indian sebenarnya itu? Begini ya, pada waktu orang-orang dari Eropa sampai ke benua Amerika ya, yang sampai awal-awal itu orang bagus-bagus ya. Mereka lah Thanksgiving, harinya Amerika, Thanksgiving itu begini. Ada sejumlah nih orang Kristen sampai ke sana. Mereka ketemu orang Indian baik-baik ya toh. Misalnya gini, tanah kamu saya beli dari pohon itu sampai pohon itu. Tukernya apa? Kapak 10 biji begitu ya. Jadi ya begitu baik. Dan orang Indian asli Amerika itu melihat mereka bercocok tanam, sempat kelaparan, banyak yang mati karena tanahnya beda gitu ya toh. Dan orang Indian yang membantu mereka. Berarti singkat cerita ini tadi tidak benar itu ya? Tidak benar. Begini, ada belakangan setelah pendatang-pendatang awal yang orang baik-baik yang sudah hopeng sama orang Indian dibantu. Thanksgiving itu kan hari di mana mereka menuai pertama yang dibantu oleh orang Indian itu berhasil dan kemudian mereka bikin pesta. Thanksgiving punya asal-usul gitu. Dan setelah di Eropa mendengar berita bahwa di sana itu begini-begini, datang lagi banyak itu yang preman-preman segala macam. Itu kan mereka yang bikin kacau. Kemudian ya toh datang lagi Inggris, sebenarnya yang tadinya itu belum ada pemerintah. Berarti itu jangan disamaratakan bahwa itu Amerika yang membunuh ya. Jadi belakangan kan datang Inggris menancap dia punya bendera di situ, bikin negara segala macam begitu. Nah itu pun sebenarnya gini ya, orang Indian akhirnya kan mereka perang dengan orang-orang yang datang nih koloni Amerika Inggris inilah dengan sporadis tembak bawa segala macam. Sebenarnya kalau orang Indian tidak ada orang Eropa datang ke situ, mungkin hari ini mereka masih tinggal di tenda. Iya, benar. Itu kayak seperti di Amazon begitu. Dan memang tidak bisa dipungkiri ketika perebutan satu wilayah itu pasti terjadi benturan Pak ya. Dan sebenarnya tuh begini ya, benua Amerika bukan punya orang Indian. Orang Indian tuh kecil sekali gitu loh. Ya toh, dan zaman itu kan zaman masih di mana orang ini wilayah nih datang ke sana sekarang aja bahkan di Kalimantan itu banyak orang datang nggak ada punya siapa-siapa dibikin rumah di situ kan. Jadi memang perlu mendapat satu informasi yang lebih clear lah Pak ya.
Iya. Jangan langsung semua Dan orang menyimpulkan. Indian hari ini di Amerika itu jadi baik loh Pak Fred. Oh. Sekarang kan pemerintah Amerika demi supaya mereka maju dan lain sebagainya. Kalau toko usaha sekarang yang milik orang Indian asli itu nggak kena pajak. Wah, luar biasa ya. Betul. Iya, Jadi iya. ada saya punya teman sekarang di Amerika tuh bilang apa? Ngobrol-ngobrol sama kita. Coba kita ajak orang Indian kongsi aja. Bikin usaha ajak orang Indian kongsi. Jadi pakai nama mereka. Jadi nggak kena pajak begitu. Iya, jadi tidak selalu negatif ya, Pak ya, dalam masa mereka menduduki itu pulau. Ada banyak Ya. terjadi hal yang Ya. itu ya. Kalau namanya sudah pembunuhan, perang-perang Ya. terjadi Tidak bisa dihindari lah. Tidak bisa dihindari. Baik, Gitu. pertanyaan berikutnya dari Pak Aswin Andika Putra. Selamat sore Pak Suhento Liao. Aha. Tadi sempat disinggung di zaman Konstantin, agama Kristen digabungkan dengan negara, bahkan dengan paganisme. Ya. Sampai sekarang agama itu masih bertahan, yaitu Gereja Katolik Roma. Ini Bapak yang sebut ini. Ini Bapak yang menyimpulkan ya. Menurut Pak Suhento, apakah Katolik termasuk pengikut Kristus dalam kurung Kristen? Bagaimana cara menyelamatkan teman atau keluarga Ya. kita yang Katolik? Ya, ini kita bilang bahwa gereja Roma yang berdiri di Roma itu sebenarnya kan gabungan dari 3 penyembahan. Ya. Oh, Jadi Kristen ya satu, kemudian agama Ra Mesir ya, yang menyembah matahari. oh, Kemudian Yunani punya Ya, ini dewa-dewi Yunani masuk jadi ini jadi memang paganism ya. Ya, ya. Ra Mesir itu Ra penyembahan matahari itu terlihat lukisan-lukisan di abad keempat itu Ya, ya bayi Tuhan Yesus ada hologram Ada, di kepalanya Ya. bersinar-sinar. Itu ini adalah bekas-bekas atau jejak-jejak ini Ra Mesir ini ya. Jadi, nah dewa-dewinya itu bisa kita lihat dengan santo-santanya. Sebenarnya tidak ada di Alkitab punya itu santo-santa segala. Jadi ini adalah penggabungan gitu. Oh. Nah, ini yang lalu bagaimana kita menyelamatkan? Ya. Wah ini agak ini ya. Ya tidak bisa tidak ya kita dengan lembut menyampaikan Kebenaran, ya. kebenaran kepada mereka. Sebenarnya yang paling utama sekali itu adalah gini, mereka perlu diselamatkan ya. Yang paling utama sekali itu mereka perlu diselamatkan. Perlu diselamatkan. Ceritakan Injil yang benar supaya mereka bisa bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Injil yang benar. Nah maka kalau mereka bisa bertobat percaya kepada Tuhan Yesus saja, jangan tambah-tambah lagi gitu. Ya, mungkin Pak lebih baik lagi kalau pada kesempatan lain ketika corona sudah tidak ada seminar, Bapak ajaklah mereka untuk ikut seminar doktrin keselamatan. Jadi mungkin itu lebih baik untuk kita bisa menjelaskan kepada mereka. Baik Pak, kita masuk pertanyaan berikutnya Pak Lawrence Napitipulu. Ya. Horas Pak. Horas. Ya, selamat siang Pak. Izin bertanya, Trump sering disamakan dengan Raja Kores. Waduh, untuk membangun bait suci ketiga. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Oke. Wah, ini menarik ini Pak. Raja Kores itu raja Iran loh ya. Wah, ini bagaimana ini bisa Bapak menghubungkan menyamakan Trump dengan Raja Kores ini? Raja Kores itu raja Iran ya. Ya. Sekarang dulu disebut Raja Persia, Iran kan Persia. Iya. Nah Raja Kores ini Raja Iran, memang Raja Iran Kores inilah yang menyuruh itu Nehemia ya, itu segala macam pulang ya, Ezra pulang untuk membangun kembali. Nah sekarang ini sebenarnya orang Yahudi ini lagi antusias sekali mau membangun Bait Allah. ya, toh? Ya. Saya sangat was-was gitu, sangat dakdikduk gitu. Saya ini kalau Trump terpilih lagi gitu ya jadi presiden ya, dia kan berani pindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke ibu kota loh, Pak. Ya ke Yerusalem gitu kan. Dari Tel Aviv ke Yerusalem gitu yang dipindahkan gitu. Dipindahkan ya. Nah ini kalau sekarang kalau dia menang lagi, kalau yang di Israel sana Netanyahu juga ini lagi pusing juga gitu. Kalau dia menang juga dia dibilang kita mau bangun bait Allah ini, Trump bilang Pak udah go ahead aja katanya ya. Saya tanggung jawab pengamanan. Saya satpamnya. Saya satpamnya. Bisa gitu. saja terjadi Pak ya? Oh ya bisa saja. Ya. Itu pengangkatan sangat dekat gitu. Ya. Nah kalau terjadi terangkat itu everything berubah.
Everything berubah. Ya, kalau terjadi pengangkatan, everything berubah. Ya, benar Pak. Tidak secara kebetulan Bapak bertanya ini. Bisa saja kalau Trump terpilih kedua kali, bisa saja terjadi Pak. Kalau memang mungkin bangsa Yahudi sudah siap-siap kayaknya Pak ya. Tadi kita baru nonton Trump pidato ya. Oh ya. Wah, ini tadi saya nonton Trump pidato di Tulsa gitu ya, di Oklahoma itu. Ya, saya nonton sama Pak Alfred tadi nonton pengulangannya itu ya. Wah, itu Trump di dalam pidatonya ada bilang katanya, Iran ini ya, Trump ajak berunding ya toh. Mereka nggak mau bayar harganya gitu ya toh. Kan Trump kan banyak nekannya gitu, nekan mereka. Mereka mau tunggu, mereka harap Trump tidak terpilih lagi. Nah, Trump bilang apa? Kalau saya terpilih, dia bilang harganya akan naik. Harganya akan naik. Waduh, ini Iran ini doa ini mungkin satu negara mereka puasa supaya November Trump jangan terpilih lagi gitu. Iya. Yang penting kita siap Pak. Ya, yang penting kita siap di dalam iman kebenaran. Jadi kapan saja bait Allah dibangun, sebelum dibangun kita sudah terangkat Pak. Baik, Novita Piong. Pertanyaan dari Novita Piong. Pak, mengenai nubuat Daniel tadi, besi kan tadi sudah dijelaskan sedikit. Kalau tanah liatnya bagaimana ya Pak? Ini memang semua orang mau tahu tanah liatnya ini apa ini. Ini memang something very challenge ya. Ya, menurut ini. Wah, ini apa ini tanah liat ini? Ya, dulu saya lihat ini Muslim ya, artinya Islam, dunia Islam ya kan, dunia Islam. Tapi sekarang ini dengan Cina begitu hebat ini, Cina itu kan banyak porselennya, porselin kan tanah liat ini. Ya, jadi ini, nah kelihatannya bisa jadi ya, bisa jadi ini loh, sebuah negara pan Eropa, Asia, Afrika, ya jadi sebuah gabungan, sebuah negara raksasa seluruh dunia, gabungan antara Eropa, Afrika dan Asia. Oh, bisa juga gitu ya loh. Nah, ini kelihatannya memang kita sedang menuju ke situ. Dan ini tidak bisa kita lepaskan dari Wahyu pasal 13 di mana antikristus ketika berkuasa, ini sesudah pengangkatan antikristus berkuasa, itu akan terjadi penyatuan pemerintah satu, penyatuan ekonomi dan penyatuan semua agama akan disatukan jadi satu. Nah, ini sebenarnya pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang harus sangat kita waspadain ini ya toh. Nah, gerakan untuk menyatukan seluruh kekristenan untuk menjadi satu gereja, ini sebenarnya bagian dari itu. Ya, jadi sebelum menyatukan antar agama, gereja harus disatukan dulu. Nah, ini tidak banyak orang bisa melihat hal ini. Jadi Novita, sebenarnya kalau kita merunut, sesungguhnya ini kita tidak bisa untuk sekarang langsung mengatakan bahwa negara ini yang akan dari tanah liat. Tetapi kalau merunut tentang pengamatan gerak-geriknya, kemudian ini bisa saja Cina yang seperti Bapak bilang tadi, bisa saja dunia Islam. Nah, jadi tapi Ibu Novita, kalau terjadi penyatuan itu kan Ibu sudah tidak ada. Mestinya. Nggak ada. Mestinya. Setuju nggak Ibu? Terangkat. Sudah terangkat. Sudah, ini fase pertama ya. Tetapi begini loh Pak Fred, karena banyak orang berpikir ini. Kita mungkin akan mengalami kepusingan pada waktu antikristus menata infrastrukturnya. Kan kalau mulai pemerintahan antikristus, segala-galanya akan terkontrol. Segala-galanya akan dia kontrol kan. Nah, menjelang pengangkatan kelihatannya antikristus akan menata infrastrukturnya, yaitu alat-alat yang bersifat untuk mengontrol. Nah, alat-alat yang bersifat untuk mengontrol ini sekarang apa? Makin canggih ini. Benar, Pak. Sekarang nih dengan munculnya coronavirus ini kan. Nah, sekarang kan kalau di Cina itu semuanya diwajibkan untuk install dia punya aplikasi. Itu ya loh. Nah, supaya di Indonesia ini disuruh tapi orang nggak begitu mau diinstal aplikasinya gitu kan. Sehingga apa? Terkontrol habis gitu. Yang punya penyakit ketahuan. Betul. Maksudnya tujuannya untuk itu. Untuk itu. Berarti itu sosialisasi dulu Pak ya. Sosialisasi tentang instrumen kontrolnya. Instrumen kontrol. Oke. Baik. Ini masih ada Pak Tobi Tow. Pertanyaan terakhir. Betulkah Roma atau Vatikan
atau Paus adalah antikristus dan pelacur Babel besar. Aduh, bukan saya yang omong, Martin Luther yang omong. Oke, ya. Silakan gimana Pak tanggapan Bapak? Ya Martin Luther yang dulu ya. Wah, Martin Luther itu teriak-teriak itu Paus itu antikristus. Oh, begitu Pak ya? Ya, dia paling banyak khotbah itu gitu. Oh. Pada waktu baru keluar. Iya. Pada waktu baru keluar dari Katolik. Oh ya, itu Paus itu antikristus lah. Dialah yang dimaksudkan oleh ini Wahyu gini gitu. Jadi sebenarnya bukan baru sekarang orang menafsirkan itu ya. Saya bilang itu Martin Luther itu paling banyak khotbah bahwa Paus itulah antikristus itu. Ya, bukan saya gitu. Benar. Dan memang sih kalau kita lihat ya, itu ada banyak dijabarkan, itu ada banyak buku mengenai itu, banyak sekali bukunya. Jadi bukan saya ya. Banyak sekali buku yang bilang ini. Itu kan dia kan jabatan yang memimpin 3 aspek ini. Benar, Pak. Yaitu pemerintahan politik, dia kepala pemerintah politik, ekonomi duitnya paling banyak, gitu. Kemudian kepala agama gitu. Nah ini 3 ini ya. Jadi ini jabatan nanti antikristus ini akan pegang 3 ini, gitu. Politik, ekonomi dan agama. Ya, Pak Tobito, tentu kita tidak menyimpulkan secara gamblang, Pak ya. Ya, bahwa menjawab pertanyaan Bapak, tetapi silakan Bapak menelaah, ada banyak juga penjelasan buku-buku tadi jelasin Pak Suwento, dan yang paling penting waktu Martin Luther keluar kan dia sendiri yang menyampaikan itu. Nah, jadi jangan sampai nanti ada pendengar sekalian memberikan satu respon salah ya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Suwento berhubungan dengan pertanyaan Pak Tobito tadi. Baik. Tinggal 1 menit lagi kita, Pak. Iya. Ya. Jadi memang ini cukup seru, masih banyak yang mau bertanya, tapi waktu kita lah yang ini. Ya. Jadi sahabat kebenaran di mana saja berada, kita telah mendengar satu penjelasan dari Pak Dr. Suwento Liau. Tentu ini selalu berhubungan dengan akhir zaman sebenarnya ini, Pak ya. Betul. Tentang kedatangan Tuhan Yesus sudah makin dekat. Ya. Jadi silakan Pak untuk statement penutup Bapak. Jadi untuk semua pendengar. Ya, kelihatannya Amerika tidak ada di dalam nubuatan Alkitab. Ini adalah negara yang spesial yang Tuhan bangkitkan ya di akhir zaman ini. Kepentingannya seperti yang Pak Alfred sebut tadi juga ya bisa muncul kembali Israel yang sudah hilang hampir 2000 tahun ya toh. Dengan backup dan semua fenomena yang terjadi belakangan ini bukan tidak ada skenarionya ya. Jadi Tuhan ada mengizinkan hal ini terjadi. Dan kenapa tidak ada disebutkan di dalam Alkitab ya karena ini zaman Injil. Jadi Amerika ini berperan di zaman Injil ya. Di zaman Injil, dan dia menjadi negara yang paling banyak mengirim misioneri memberitakan Injil ke seluruh muka bumi, dan kemudian menjadi stabilator gitu ya. Jadi untuk menstabilkan kondisi dunia ini. Dan kelihatannya ya kalau terjadi pengangkatan ya banyak sekali pejabat-pejabat dan orang-orang penting ya yang megang ilmu pengetahuan segala macam yang betul-betul orang Kristen lahir baru, kalau itu terangkat ya negara itu akan menjadi cripple, negara itu akan menjadi milik mereka yang penuh tato ya yang ngaco gitu, yang rambutnya pakai jengger macam begitu, yang banyak demo di New York itu sama Minneapolis. Nah, kalau negara sudah dikuasai oleh orang macam begini, Anda bisa kira-kira itu akan jadi apa gitu. Nah, itu yang situasinya. Ya. Pemirsa, sahabat kebenaran di mana saja berada, kita membahas hari ini yang paling penting adalah bagaimana teman-teman semua mempersiapkan diri, tetap dalam iman kebenaran sesuai Alkitab, karena kalau kita runut, hari Tuhan sudah dekat. Amin.